saya Ernesto dan hari ini saya berada di sebuah taman di Jakarta Selatan, di Jakarta ya, di Pasar Minggu lah tempatnya, di Taman Spat namanya, dan saya berjumpa dengan legenda Indonesia, Om Peri Sandria. Apa kabar, Om? Baik. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini, Om, saya sudah mengincar Om Peri itu sejak lama. Dan Om Peri yang berubah cuma satu, rambutnya doang. Rambutnya doang memutih. Wajahnya, segernya itu masih sama. Dari saya nonton waktu SMP juara MBR, Om. Tapi kita nggak bahas MBR dulu. Kita akan membahas soal diklat. Itu awalnya masuk diklat seperti apa, Om? Ke diklat Ragunan ya, Om? Dari pertama saya masuk diklat tuh ada dulu tuh namanya Suratin ya. Suratin ada seleksi. Itu Binjai, Om? Di Binjai, waktu itu di Binjai ada seleksi. Kebetulan saya dipanggil sama Coach Om Edi Simon. Edi Simon waktu itu. Ikut Suratin. Dari Suratin terpilihlah saya masuk ke diklat Medan waktu itu. Angkatannya? Angkatannya di situ ada Iwan Setiawan, ada Sudirman, Yopi Rui, banyaklah teman-teman dari Medan tuh kan. Ya sekarang juga mereka tuh teman-teman ada sebagian dari diklat itu di Jakarta ini. Jadi gitu ya. Jadi paling banyak masuk ke Jakarta Ragunan itu adalah diklat Medan. Di era itu? Di era itu. Ya. Jadi tahun 84 saya masuk ke diklat Medan. Setahun saya di sana di Gojok. Kan di situ kan ada seperti kayak antar diklat se-Indonesia itu ya. Kita seperti turnamen gitu lah. Itu nanti dari hasil itu setiap diklat itu terpilih 1 atau 2, 3 orang apa paling banyak. Tapi itu udah striker, Om? Saya itu waktu itu jadi pemain wingback. Belakang justru ya? Ya, jadi belakang. Akhirnya waktu itu saya ditugaskan. Ini saya juga terima kasih kepada Bang Nobon. Kayak Mudin ya? Iya, Nobon. Dia salah satu pelatih yang keras, disiplin. Saya dianjurkan sama dia, berikan saran, dibilangnya kata dia, kamu nggak cocok jadi pemain belakang, katanya. Kamu pemain depan aja. Saya bilang kenapa? Karena kamu punya kecepatan, gitu loh. Punya kecepatan, punya keberanian, fighter gitu. Akhirnya saya coba. Dari situlah mulai saya kan jadi striker di diklat Ragunan, diklat Medan. Mungkin di pertengahan tahun lah saya udah mulai dari striker tuh kan. Akhirnya saya dalam-dalami, saya berpikir enak juga jadi striker gitu ya, gitu loh. Udah itu saya berpikir ke depan kalau jadi striker, kalau kita muncul di situ, mungkin punya namanya paling nomor 1 lah dibandingkan back atau mana gitu. Akhirnya dari situ ada turnamen antar diklat seluruh Indonesia. Saya terpilih waktu itu orang yang terakhir ke Ragunan ya, yang berangkat ke Ragunan dari diklat Medan tuh. Itu SMA? Waktu itu saya masih kelas 3 mau masuk SMA. Akhirnya saya berangkat ke Ragunan setelah hasil dari antar diklat. Nah di sini juga dari Medan saya berangkat bertiga ke Ragunan. Di sini kirain saya di Ragunan tuh enak-enak aja, udah terpilih enak gitu ya. Katanya di sini juga diseleksi juga, digojlok lagi gitu loh, biar supaya lebih matang lagi gitu loh. Biar supaya lebih matang, kualitasnya lebih bagus lagi. Ya. Dari diklat langsung ke Galatama, Om? Dari diklat Ragunan waktu itu ada salah satu tim Galatama juga yang baru, waktu itu Pupuk Altim. Pupuk Altim dulu ya? Pupuk Altim sebelum ke Ramayuda. Waktu itu saya ditawarkan berdua dengan almarhum Ibrahim Lestaluhu. Ibrahim Lestaluhu terakhir sebelum meninggal di Putra Samarinda. Putra Samarinda sama saya juga. Putra Samarinda ya. Setelah kita pikir-pikir, waktu itu kan ketuanya manajer itu Pak siapa? Pak Arifin apa gitu ya? Iya. Arifin Tasrif bukan? Iya. Menyarankan ya kita suruh pilih, terserah kita berdua gitu. Kalau di Kalimantan itu kan di ujung, hutan lagi, tapi betah apa enggak harus pikir-pikir gitu. Akhirnya kita pikir-pikir panjang. Akhirnya kita menghadap beliau untuk tidak jadi ke sana gitu. Itu 86, Om? Lupa saya tahun berapa itu. 87-an ya? Sekitar segituan lah. Akhirnya saya menemuin beliau berdua dengan almarhum Ibrahim. Terus beliau bilang, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kita kembalikan uang kayak yang udah dia berikan kepada kita. Akhirnya beliau bilang, ambil aja buat uang jajan. Nah 2 minggu kemudian kita tetap masih di Ragunan nih. Itu udah kelas 3, Om? Udah kelas 3 mau tamat itu. Akhirnya datanglah salah satu dari manajemen
Krama Yuda 3 Berlian. Kita ditawarin ini home base-nya ada di Palembang. Gitu loh. Terus kita tanya pemainnya sama siapa aja, Om. Oh, di situ ada Heri Kiswanto, ada Edi Harto, ada teman-teman Ragunan juga di situ, Kasar tadi, di situ ada Palembang. Jadi saya berpikir di situ, ini pemain-pemain punya kualitas nih, punya ada nama nih. Jadi saya masuklah pilih Krama Yuda. Karena Om Abdul Kadir kan? Abdul Kadir, pelatih juga Abdul Kadir. Terus Bang Tupak Siti kan, kita udah kenal juga gitu. Saya akhirnya memilih Krama Yuda karena di situ saya juga harus lebih banyak belajar gitu loh. Karena di Krama Yuda yang tim elit itu masih muda dong, salah satu pemain muda dong. Masih muda, saya masih muda. Nah, karena saya pilih Krama Yuda itu, saya lihat di situ ada pemain-pemain yang punya kualitas ya, seperti contohnya Heri Kiswanto ya. Iya. Sebagian pemain timnas juga ada di situ semua kan gitu. Ada Rudi Kelces segala macam ya. Rudi Kelces nggak ada ya. Jadi setelah saya keluar dari Ragunan, saya masuk ke Krama Yuda. Itulah awalnya saya main di pro. Berarti bareng Om Banur dong ya? Banur waktu itu di Krama Yuda juga. Cuma dia tuh pindah ke Pelita Jaya. Jadi orang-orang seperti Elidri, Banur tuh pindah ke Pelita Jaya. Jadi angkatan-angkatan setelah nomor 4 di Asia, nomor 3 di Asia ya Om ya, ini Krama Yuda. Itu masih di nomor 3 di Asia ikut Om? Ikut saya. Itu terakhir bubarnya Krama Yuda itu selama 3 tahun, bubar Krama Yuda itu gara-gara tidak ikut Piala Winners apa gitu. Karena masalahnya itu waktu itu yang punya Krama Yuda itu Pak Sanusi Said untuk meminjamkan Edi Harto dari timnas memperkuat tim Krama Yuda menghadapi semifinal. Waktu itu PSSI tidak ngasih. Ya kan, tidak ngasih. Nah, disitulah mungkin beliau juga marah karena dia merasa memiliki punya klub, merasa memiliki punya Edi Harto gitu. Padahal untuk minjem 1 pertandingan tidak dikasih gitu. Nah, dari situlah masalah Krama Yuda dibubarkan gitu. Jadi Krama Yuda itu 86 waktu di Arab nomor 3 Asia itu kalah sama Dewu ya. Itu ada di tim itu Om Peri? Saya belum ada. Saya masih ada di setelah Ragunan. itu berarti? Setelah itu saya baru. 87. Nah, waktu itu kita mau Winners tuh berangkat ke Bahrain atau kemana gitu. Jadi itulah dibubarkan. Alhasil setelah dibubarkan kita ini 8 orang, kita tahun 93 itu pindah ke Asabab Kalung Group. Dari Asabab tuh dari Krama Yuda kita 8 orang kita di hijrah ke sana. Om Heri, termasuk pelatih juga Abdul Kadir. Terus ada di sana ketemu Jaya Hartono gitu ya. Waktu itu kita di Asabab Heri Kis, Tuyul Haryono, Edi Harto, saya, Remalam Perangin Angin ya. Itu berarti pindah sebagian dari Krama Yuda ya? Krama Yuda. Ada Abdul Kadir pindah ke sana ya? Pindah ke sana. Jadi kita di Asabab juga mengangkat juga Asabab dari dia urutan berapa di Galatama, akhirnya di pertengahan setengah musim kita naikin dia di papan atas. Itu 93 ya Om ya? 93. Tapi 91 cerita dulu dong Om. Ya cerita 91 itu yang paling keren. Itu mainnya waktu itu 91 masih di Bandung Raya. Iya di Bandung Raya. Bandung Raya ya, di Bandung Raya. Nah, 91 Om. Itu rasanya itu kan strikernya banyak banget. Belum, maaf. Bukan Bandung Raya 91, saya masih di KTB. Masih di KTB. Masih KTB ya. KTB terakhir itu ya. KTB setelah itu bubar, tapi Om Peri dipanggil ke Anatoli Polosin. Ada Bambang Nurdiansyah telat ya masuknya. Bambang Nurdiansyah itu waktu itu seminggu kita mau berangkat. Tapi strikernya ada Rocky. Ada Widodo. Ada saya. Ada Om Peri, dan 2 ini kan jauh lebih muda kan. Iya. Ini terus akhirnya ada Om Bambang, walaupun Mustaqim gagal ya waktu Mustaqim ya. 4 orang, ini striker nomor 1 semua lah. Iya. Itu persaingan seperti apa sih Om? Sebenarnya persaingan itu kita memang persaingan memang benar-benar profesional gitu ya. Iya. Anatoli juga dia lebih tahu lah gitu. Di situ dia Anatoli melihat mana striker yang lebih inti dulu yang turun, dia pilih orang yang punya kekuatan, terutama fisik. Gitu. Karena Anatoli ini identik dengan fisik gitu. Makanya waktu dilatih sama dia selama 3 bulan di Bandung, wah itu latihannya memang ngubah belur tuh Mas. Latihan bukan itu melebihin program dari semua olahraga mungkin, apalagi sepak bola gitu. Jadi kita nggak tahu ini kita pemain bola tapi latihannya bukan dengan bola.
Jadi bukan latihan bola di lapangan hari-hari. Kita hari-hari itu lari 10 kilo naik gunung, lari 10 kilo naik gunung. Yang ini ya, Om Sudirman sama Robi Daris kentut-kentut ya. Jadi untuk kita bicara soal teknik di lapangan tuh jarang, Mas. Jarang kita pakai. Itulah metode dia. Kita nggak tahu nih apa nih maunya dia, apa nih program dia gitu. Ternyata endingnya baru kita tahu. Oh ini rupanya. Jadi memang semua olahraga ini dibutuhkan fisik yang benar-benar maksimal. Bukan hanya sekedar teknik, tapi fisik juga harus lebih bagus. Gitu. Jadi setiap tim yang ketemu kita, mereka selalu bilang timnas Indonesia ini gila, main bolanya gila, nggak ada capek. Gitu. Jadi itu lebih banyak gantian sama Rocky sama Widodo ya? Pasangannya lebih baik sama siapa, Om? Saya waktu itu dengan Rocky sama saya dengan Rocky, Widodo kadang-kadang bisa di sayap. Oh gitu? Ya, gantian. Kalau di final kan Rocky nggak bisa main kan, Om? Rocky nggak bisa main waktu itu. Tapi Om main penuh? Gitu, main penuh. Cuma pas ada penalti saya ngambil. Rasanya kayak apa sih final itu? Final kalau yang 87 kan di Jakarta, kalau 91 itu kan di Filipina gitu. Rasanya kayak apa? Gini, kita juga semua sama teman-teman tuh waktu di SEA Games juga nggak masuk akal kok kita itu bisa masuk ke final. Padahal tim-tim yang kita hadapi ini bukan tim-tim yang lemah loh. Singapura ada Fandi Ahmad, ada Japit Lee. Di Malaysia ada Dola Saleh, Zainal Abidin. Terus di Thailand ada Piapong, Sutin Chai Kiti yang kembar. Pokoknya difavoritkan juga tuh adalah tim Thailand gitu loh. Gitu. Kita nggak tahu kok kita bisa juara, kita juga sama teman-teman kok bisa juara gitu. Ya itulah karena ya kuncinya itu kita satu kebersamaan dan kompak. Bonusnya masih ada, Om? Bonus itu maaf aja ya, mungkin kalau cerita sekarang itu mungkin kita bonus udah berlimpah kali, mungkin dari donatur sana udah terima sana terima sini. Kita waktu itu bonus cuma hanya terima uang 2.500 US dollar. Waktu itu kalau dihitung rupiah 1.500 ya. Iya. Sama dari sponsor itu Polytron 14 in. Udah itu aja. TV 14 in. TV 14 in. Sama sampai sekarang itu. Masih ada nggak TV-nya, Om? Nggak tahu, itu Polytron udah nggak ada. Sampai sekarang itu kita juga dapat namanya dana santunan seumur hidup itu dulu tuh 50.000 ya. Sekarang udah 100.000. Tapi masih, Om, sampai sekarang udah sampai sekarang masih, cuma ya kadang-kadang telat masuknya gitu. Ya kalau dikatakan 100.000 itu untuk sekarang nggak ada apa-apanya lah ya gitu. Iya. Maksudnya tidak setimpal apa yang kita berikan, apa yang kita sumbangkan sama negara lah. Minimal harus dinaikin lah, sekalian saya ngomong minimal dinaikin bahwa emas itu bukan nilai uangnya tapi nilai perjuangannya. Setuju, Mas. Karena memang kita untuk menaikkan namanya lagu bangsa Indonesia Raya itu di negara itu ya susah, Mas. TV 14 inci cuy. Ya sekarang nggak tahu jadinya apa, harganya berapa, Mas? Ya setidaknya kita yang sudah kita sumbangsikan tenaga kita buat negara. Ya kita bukan bicara timbal balik. Bukan. Ada apa namanya? Karena gini, Om, dari 91 sampai sekarang nggak pernah juara kita. Nggak pernah juara. Nah, oke, Om, ini segmen pertama. Tadi udah seru banget soal timnas 91, ternyata ada TV 14 inci. Nanti ada segmen kedua, kita ngobrolin kaki dan kepalanya Om Perry ini dari apa sih terbuatnya? 34 gol loh. Oke, tunggu ya.